guru yang sudah mau untuk mengikuti sesi wawancara ini. Jadi perkenalkan, nama saya Yusuf Yunalu dan teman saya. Jadi sebenarnya kami ini adalah salah satu murid yang salah satu mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi ada tujuan kami untuk melakukan wawancara ini adalah untuk mencoba meneliti tentang perencanaan dan pengorganisasian pendidikan sekolah ini. Nah, ada pun beberapa pertanyaan kami ini sifatnya adalah untuk mengevaluasi tentang perencanaan dan pengorganisasian manajemen pendidikan. Jadi di sini untuk memulai pertanyaan ini. Jadi ada pun pertanyaan pertama yang tadi saya ajukan adalah apakah ibu atau ibu ikut dilibatkan saat sekolah membuat rencana kegiatan atau program pendidikan? Kalau iya, bagaimana Sarah? Di kesempatan di rapat ya biasanya di sini. Tanggapannya? Ya, semua yang orang sekolah ini ya, guru, administrasi itu kita ikut serta dalam perencanaan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, baik kegiatan itu bersifat ekstrakurikuler ataupun kurikuler. Biasanya kalau di ceritanya kan tugas yang dibagikan untuk masing-masing guru ataupun lembaga tenaga pendidikan di sini itu apa tugasnya? Tergantung kegiatannya. Biasanya kalau kami biasanya itu kan masing-masing kan memiliki tupoksi masing-masing ya kan, dalam mengatur kelas masing-masing, membimbing siswa di masing-masing. Biasanya kalau dia berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, ya kami bertanggung jawab untuk siswa kami. Kemudian kalau kegiatannya yang bersifat umum, misalnya panitia pengembangan 17 Agustus, panitia perpisahan, atau acara maulid atau acara yang berbau keagamaan, biasanya kita dibagi. Misalnya kalau saya dulu agama Kristen itu mungkin kegiatan yang berbau agama Kristen. Kalau di agama Islam biasanya sesuai dengan diskusi masing-masing. Terus seperti ini kami bagi kalau dalam belajar mengajar kami dilakukan tugas serta perannya sesuai dengan kelas masing-masing. Kemudian kalau misalnya ada acara, tergantung acara seperti apa. Kalau acara keagamaan disesuaikan dengan seperti yang tadi, yang bagian Nasrani atau agama Kristen, kegiatan agama Kristen, kalau yang Islam di agama Islam. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan seni, kami juga berbagi tugas. Misalnya ada yang untuk melatih anak-anak yang mau ditampilkan apa, ada juga yang bagian acara, atau bagian perkembangan. Pokoknya semua diturut sertakan harus ikut dalam kegiatan yang ada di sekolah. Dan kemudian setelah sudah ibu tadi sudah menjelaskan tentang pembagian tugasnya. Nah, tentunya menurut ibu, apakah pembagian tugas tersebut itu sudah adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing guru tersebut? Biasanya sesuai. Misalnya kan saya jurusannya bahasa Indonesia, ya kan? Kalau saya jurusan bahasa Indonesia, misalnya kegiatannya itu perlombaan 17 Agustus atau Hari Sumpah Pemuda. Kalau misalnya bulan bahasa, kebetulan itu lebih banyak perannya ke kami yang guru yang jurusan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia, dan guru-guru yang jurusannya PPKN, karena nggak semuanya di sini yang jurusan PGRI kan. Kemudian kalau misalnya guru itu memiliki latar belakang
membantu ya, membantu program-program yang ada di sekolah ini. Menurut saya memang dilatar belakangi atau dibuat untuk kemajuan siswa. Jadi karena kita berdiskusi dari mulai di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kepada pelaku sekolah, sampai kepada guru yang mengajar ekskul. Biasanya itu kita ada ekskul baris pasti berapa gitu kan. Itu kita semuanya itu dilibatkan sehingga program-program yang dibuat itu memang dibuat untuk memajukan siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Sejauh ini seperti itu. Apabila ada kesulitan atau kekurangan dari sekolah itu, kami saling bekerjasama. Jadi tidak dibebankan kalau misalnya sesuatu yang tidak bisa di satu guru, terus dia menanggung sendiri, tidak sebenarnya. Masih sama-sama, saling membantu, saling bekerja sama, kita diberi kemajuan sekolah. Apa saja kendala yang pernah ditemukan saat pelaksanaan kegiatan sekolah dan sebagainya? Kalau saya lebih kepada fasilitas sekolah ini, karena memang kan ini sekolah negeri ya, ini sekolah negeri, di mana sekolah negeri itu masih berpatokan pada sumber dananya masih dana bos gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kita katakan optimal, sudah optimal, tapi masih menurut saya masih kalau kita bandingkan ke sekolah-sekolah swasta yang memang ada sumber dana yang lain gitu kan, memang masih kurang gitu ya. Tapi kalau ya sejauh ini kita saling membantu lah, bahkan kita itu banyak juga memanfaatkan yang kita miliki sendiri gitu kan, untuk membuat pembelajaran. Misalnya seperti buku-buku, kalau fasilitas komputer, laptop, apa itu kan dari pemerintah sudah lengkap gitu kan. Karena misalnya seperti buku-buku perpustakaan itu masih kurang gitu kan. Kemudian untuk misalnya kalau prakarya gitu kan, prakarya kegiatan prakarya alhamdulillah, tapi kita kan ada sendiri kan yang juga kelompok siswa itu kita banyak juga gitu kan, karena orang tua murid kan tidak boleh dibebani kan, karena memang siswa-siswi di sini ekonomi itu menengah ke bawah, bahkan ke bawah kali pun ada gitu kan. Jadi sejauh ini untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kita masih kita sama guru ya, kita sama guru saling mensupport untuk kemajuan siswa. Artinya guru-guru di sini mau supaya siswa-siswa itu maju gitu. Artinya kita ikut juga gitu memfasilitasi gitu. Selain fasilitas mungkinnya anak-anak siswanya juga. Jadi orang tua itu hanya menyerahkan sepenuhnya anak-anak di sekolah. Jika ingin dikasih kepada anak mereka, di rumah itu tidak diulangi. Jadi bisa bilang apa ya, ketertinggalan gitu ya. Ketertinggalan anak-anaknya, makanya bisa bilang kemampuan anaknya di sini tuh tidak yang tinggi gitu Pak. Itu apa, daya dukung di rumah saya tidak ada. Itu beban juga buat saya gitu kan. Daya dukung artinya kerjasama orang tua murid itu sangat kurang di sini. Orang tua murid di sini cenderung tahu yang penting anaknya sekolah punya ijazah. Apa yang kurang dari anak-anaknya itu mereka nggak mau tahu gitu. Misalnya kalau tulis gitu kan, kayak kita kadang guru-guru ini kan, kita tuh udah menyediakan pensil seperti apa zaman yang kita bawa
warna itu kita sediakan. Memang nggak semua anak, tapi ada misalnya 2 anak. Baru anak-anak di sini orang tua itu kadang-kadang nggak memikir nggak apa. Apakah anak itu datang dalam keadaan kenyang? Gitu kan, kadang namanya datang itu tidak sarapan pagi. Jadi kayak mana kalau nggak sarapan pagi kan menangkap pelajaran itu kan kurang kan, dia lapar, tidak konsen. Banyak juga yang anak-anak yang gizinya itu masih kurang. Gitu. Jadi lebih kepada yang tadi fasilitas di sekolah, kemudian orang tua murid yang memang kurang mendukung proses pendidikan anak-anak. Jadi yang penting sama mereka ini anaknya punya ijazah gitu, anaknya sekolah gitu. Di rumah tidak didukung, mau dalam mengulang pelajaran, sarapan pagi, fasilitas untuk belajar itu kurang mendukung. Bahkan kalau kita di sini juga nggak boleh terlalu menuntut, ya kan, kita nggak bisa menuntut orang tua, mengharapkan orang tua. Ini nggak ada yang bisa. Karena sini ya harus memaklumi, gitu, memaklumi. Bahkan kita sendiri juga jadinya berkorban gitu. Apakah Ibu pernah diberi kesempatan untuk memberi masukan soal rencana pembagian tugas dan apakah masukan yang diberikan itu digunakan? Kebetulan kepala sekolah kami atau pemimpin kami ini orang yang mau mendengarkan saran dan pendapat dari guru-guru. Jadi ketika kami melakukan rapat itu biasanya seperti bentuk diskusi. Jadi ibu itu bertanya apa saran kita. Jadi saran kita itu kalau misalnya menurut ibu itu positif dan teman-teman yang lain juga positif, itu biasanya didengarkan. Jadi semua guru diberi kesempatan untuk Sejauh sampai jadi itu aja pertanyaan kami. Baik, terima kasih untuk kedua guru yang sudah bersedia dan memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan yang kami ajukan. Dan mohon maaf Bu, tadi kalau mungkin memperkenalkan diri untuk memperkenalkan diri. saya Adita, wali kelas 1 Nama saya merupakan yang dari PD, saya wali kelas Terima kasih Ibu sudah berkenan dari masalah itu. Sekolah jika mengganggu waktu mengajarnya Ibu. Saya juga pernah mahasiswa ya, satu alma mater juga.